Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat malam. Pada malam hari ini kita boleh bersyukur karena Tuhan masih berikan waktu bagi kita untuk berkumpul di tempat memuji muliakan Tuhan. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Sungguh besar setiamu Tuhan. Setiamu
ajaib Terima kasih Tuhan, pada malam hari kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama kami sudah berucap syukur pada Yesus. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara sekalian. Haleluya. Kita naikkan pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Haleluya,
Ku menang atas segala. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Puji Tuhan, kita sudah berkemenangan pada malam hari ini. Amin. Amin, puji Tuhan ya, kita sudah menang dalam Tuhan sehingga walaupun malam ini dinginnya sebenarnya pengen kita tidur, tapi kita datang memuji Tuhan karena kita Amin. berkemenangan ya. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita nggak menang, kita nggak datang ke rumah ini. Haleluya. Tapi karena Tuhan mengasihi kita merasakan kasih Tuhan sehingga kita boleh berkumpul pada malam hari ini. Amin. Kita dengan firman Tuhan kita menaikkan puji seperti Musa yang haus.
kasih untuk kesempatan yang baik. Kami memuji, kami meninggikan, kami mengagungkan nama Tuhan. Kiranya ini menjadi satu dasar bagi kami untuk semakin kami merindukan persekutuan dengan Tuhan, dan firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar, kiranya ini juga pun akan menambahkan wawasan di dalam kami melakukan setiap ketetapan firman-Mu. Dan saat kami membicarakan tentang firman-Mu, Roh Kudus yang mengurapi kami, jauhkan dari kami membanggakan manusia, tetapi biarlah Kristus yang ditinggikan atas pemberitaan firman-Mu. Segala penguasa di udara, segala roh-roh jahat, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan bekerja di antara kami. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Amin. Dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, kitab Galatia pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Kita baca bergantian ayat ini, ayat 19 sampai ayat 25 dari Galatia pasal yang ketiga. Saya baca ayat 19 demikian. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah membunuh segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Puji Tuhan. Saya akan membicarakan tentang bagaimana kerja atau praktek daripada hukum Taurat di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi orang percaya. Atau kita akan membicarakan tentang peran hukum Taurat di dalam kehidupan orang percaya. Ada problematik yang sampai hari ini masih menjadi perdebatan yang panjang tentang peran daripada hukum Taurat. Ada sebagian pihak yang berkata bahwa hukum Taurat itu masih berlaku sampai sekarang. Tetapi ada yang berkata hukum Taurat itu telah selesai sejak kedatangan Tuhan Yesus. Problematik kemudian adalah apakah hukum Taurat itu hanya sebatas dalam kitab Keluaran 20 itu, apakah hanya 10 itu? Apakah hanya 10 hukum Taurat yang tercatat di dalam kitab Keluaran pasal 20? Apakah
360 yang sampai hari ini dijabarkan oleh orang-orang Yahudi menjadi ketetapan bagi mereka. Ini paling tidak dua hal yang seringkali menjadi perdebatan panjang sampai hari ini. Tapi kita bisa dapat belajar dari Galatia pasal 3 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Mana dan bagaimana, lalu bagaimana peran hukum Taurat itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Teman saya ketika saya pulang ke Lampung, dia katakan kepada saya begini. Ia menyamakan antara hukum Taurat dan Injil. Sehingga ketika saya masukkan data-data dari apa yang saya mengerti, dari apa yang saya tahu, rekan saya itu tidak mau menerima. Karena ia berkata bahwa percuma kita mengiring dan mengikut Tuhan dan seterusnya. Pada akhirnya kesimpulannya dia jadi orang percaya, ya orang Kristen, tapi tidak pernah ke gereja. Kepercayaan yang lain, tetapi ia tidak juga mau datang beribadah ke tempat ibadah-ibadah yang sesuai dengan keinginannya. Jadi orang apatis. Nah, mari kita belajar di dalam Galatia pasal 3 ayat 19 sampai ayat 25 ini. Saya punya gambaran begini, kalau kita mengerti ayat 19 sampai ayat yang ke-25 itu, kita bisa menempatkan bagaimana sih sebenarnya peran hukum Taurat itu. Sehingga dengan kita memahami ini, kita bisa memaksimalkan pengiringan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Ayat 19 sampai ayat yang ke-25 ini adalah menjelaskan bahwa hukum Taurat itu diberikan sementara waktu oleh sebab adanya pelanggaran. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, di mana ketika Abraham itu mengorbankan anaknya yang tunggal itu, Ishak itu, Allah menyediakan, Allah mengorbankan domba bagi Abraham sehingga anaknya itu terlepas dari yang namanya penghukuman atau korban. Sejak dalam peristiwa itu sebenarnya di balik tentang bagaimana Allah yang Esa itu memberikan domba kepada Abraham, disitulah sebenarnya melekat satu perjanjian bahwa di dalam Allah manusia itu tidak perlu mengorbankan dirinya untuk sebuah keselamatan. Artinya peristiwa itu menandaskan bahwa di dalam Kristuslah, Yesus Kristuslah yang sesungguhnya korban yang sejati itu. Pernyataannya adalah demikian. Konsep tentang keselamatan melalui anak domba, yaitu Yesus Kristus itu tidak mendorong mereka untuk menjadi orang yang taat. Tidak membawa mereka semakin takut dan hormat kepada Allah, tetapi justru mereka membangun cara pandang yang berbeda dengan memuaskan hawa nafsu mereka, dengan pelanggaran-pelanggaran yang semakin intens. Lalu pendapat banyak orang begini, kalau kemudian perbuatan jahat itu semakin besar, artinya perjanjian antara Allah dengan Abraham itu bisa dibatalkan. Saya ingin menjelaskan begini berdasarkan pernyataan ini,
bahwa perjanjian kasih karunia itu tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat yang muncul kemudian 430 tahun kemudian. Hukum kasih karunia itu tidak bisa dibatalkan oleh hukum Taurat itu. Dari ayat 19 sampai ayat 25 menyatakan demikian. Hukum Taurat itu berfungsi hanya sebagai penjaga. Hukum Taurat itu hanya tampil sebagai guru. Ia hanya menuntun manusia, menyadarkan manusia akan dosa. Hukum Taurat itu tidak pernah menyelamatkan, tetapi hukum Taurat itu hanya membawa seseorang menjauhkan diri dari dosa. Tapi hukum Taurat itu juga adalah menyingkapkan bahwa manusia itu adalah orang yang berdosa. Hukum Taurat itu tidak pernah menyelamatkan, tetapi ia membuka terang benderang akan kesalahan dan pelanggaran kita. Alkitab menyatakan dari ayat yang kita baca hingga sampai datangnya janji keturunan. Yang dimaksud janji keturunan itu adalah Yesus Kristus. Jadi benarlah apa yang tercatat di dalam firman Tuhan, bahwa hukum Taurat itu 430 tahun setelah peristiwa di mana Allah memberikan janji kasih karunia kepada Abraham berhenti sampai kepada janji keturunan itu lahir. Atau dengan kata lain, hukum Taurat itu selesai pada waktu seseorang itu beriman percaya kepada Yesus Kristus. Karena hukum Taurat itu menuntun sifatnya. Pertanyaannya sekarang begini, di dalam hukum Taurat kan ada pernyataan bahwa kita tidak boleh melalaikan hari ibadah. Kita harus menghormati itu. Bukankah sekarang ketika kita ibadah itu hari Minggu itu, di mana hari Sabat kita beribadah itu adalah juga merupakan hukum Taurat. Saya ingin katakan begini, bahwa memang kita harus tetap melaksanakan aturan-aturan ketetapan-ketetapan yang tercatat di dalam hukum Taurat. Tetapi itu hanya sebagai penuntun bagi kita. Kita harus membedakan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada yang utama dan terutama. Hukum kasih karunia Allah itu membebaskan, tetapi hukum Taurat itu mengurung seseorang di dalam dosa. Hukum Taurat itu menyingkapkan dosa, tetapi tidak bisa membereskan dosa. Hukum Taurat itu bisa menyingkapkan kesalahan pelanggaran kita sampai kita sadar betul. Tetapi hukum Taurat tidak bisa melepaskan kita dari jerat dosa itu. Karenanya setiap manusia membutuhkan yang namanya hukum kasih karunia dari Allah. Artinya setelah seseorang beriman di dalam Yesus Kristus itu hadir tiba datang, hukum Taurat itu tidak lagi menjadi otoritas utama bagi orang percaya. Istilah saya begini, Bapak Ibu Saudara, kita itu hidup di bawah kasih karunia, kebebasan di mana Kristus yang mati di atas kayu salib itu melepaskan kita dari dosa. Tidak mungkin kita itu akan dengan rela hati mengikat tangan kita, mengikat kaki kita untuk dihukum.
Semua orang itu menginginkan kebebasan. Ketika saya pernah melayani di rumah tahanan anak muda di kota Tangerang, semua menginginkan kebebasan. Semua menginginkan kebebasan. Kenapa? Karena di situ semua terbatas. Untuk bersosialisasi, untuk bertemu dengan orang di luar dari lapas itu cukup sulit. Mereka tidak sebebas dari yang di luar. Makan terbatas. Kita memberikan uang saja hanya dicatat di dalam kertas. Uangnya itu ditahan. Kalau belanja pakai kertas itu catatannya. Kemarin kamu beli segini, uangmu segini, dipotong segini, begitu. Mereka tidak pegang uang cash, tapi hanya sekedar catatan. Maksud saya adalah begini, tidak ada orang yang begitu rela dengan suka hati, dengan suka rela mengikat tangan, mengikat kaki untuk masuk ke dalam penjara. Padahal di luar itu ada kebebasan. Mungkin ada sebagian orang mau coba-coba, ingin merasakan yang namanya ketidakbebasan. Tapi saya ingin pastikan di tempat kurungan dosa itu kita akan terjebak dan tidak dapat melakukan sesuatu. Dengan kata lain, hadirnya hukum Taurat itu telah berakhir atau diakhiri dengan kedatangan dari janji keturunan, yaitu dengan lahirnya Yesus Kristus Tuhan itu. Itulah hukum kasih karunia yang direalisasikan dalam pribadi Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25 itu ada beberapa poin penting yang perlu kita pelajari dengan baik. Dalam ayat 19 dan ayat 20 ada penjelasan yang konkret tentang tujuan dari hukum Taurat. Yang jelas adalah begini, bahwa tujuan hukum Taurat itu diberikan untuk menyingkapkan dosa dan pelanggaran. Jadi hukum Taurat itu diberikan setelah hukum kasih karunia, karena mereka melanggar perjanjian hukum kasih karunia, maka hukum Taurat itu diberikan bagi mereka untuk menyingkapkan kebenaran, untuk menyingkapkan pelanggaran dan dosa mereka. Seolah-olah begini, mereka tidak menyadari kalau perbuatan itu adalah dosa. Makanya diberikan aturan-aturan hukum Taurat. Kamu jangan begini, jangan begitu, tidak boleh mencuri, kamu tidak boleh menghakimi, dan seterusnya. Kamu tidak boleh mengingini. Aturan-aturan itu adalah sebenarnya untuk menyingkapkan pelanggaran dan dosa, bukan untuk membatalkan janji Allah kepada Abraham atau hukum kasih karunia itu. Ia tidak membatalkan hukum kasih karunia, ia hanya menyingkapkan saja tentang pelanggaran dan kesalahan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara bagaimana konsepsi hidup manusia pada waktu itu. Karena memang mereka tidak menyadari kalau mereka berdosa, kalau mereka bersalah. Ini kan menurut saya satu perilaku yang barbar, satu perilaku yang amoral begitu. Kalau mungkin saya ambil contoh peristiwa tentang zaman Nuh. Alkitab berkata, kejahatan manusia itu memuncak.
Karena kejahatan di hadapan Allah menurut Allah itu memuncak, maka Allah akan menghukum bumi dengan mendatangkan air bah. Kan begitu peristiwanya. Untuk apa? Menyingkapkan, menyadarkan mereka bahwa mereka salah, bahwa mereka berdosa. Dan orang berdosa itu harus diakhiri, harus dihukum. Itulah fungsi dari hukum atau tujuan dari hukum Taurat, hanya menyingkapkan tentang pelanggaran dan dosa. Sehingga Bapak Ibu, kalau zaman itu muncul, zaman itu terjadi, saya mempercayai begini, seperti firman Tuhan yang minggu kemarin kita dengar dalam Matius pasal 24 itu, akan ada satu masa kembali peristiwa Nuh itu akan terjadi. Kenapa? Orang terlena dengan materi, orang terlena dengan kenyamanan. Orang tidak lagi hidupnya disandarkan kepada kebenaran. Sehingga orang melakukan dosa, melakukan pelanggaran itu dianggap sebagai yang biasa. Dulu Bapak Ibu Saudara, ada peristiwa pembunuhan, itu rasanya seluruh dunia itu gempar, menakutkan, mencekam. Tapi sekarang ada peristiwa pembunuhan itu sudah biasa, tidak perlu lagi menjadi sesuatu yang viral begitu. Tidak perlu lagi dianggap sebagai sebuah peristiwa yang dahsyat, karena sudah biasa. Anak membunuh orang tua karena tidak dibelikan motor, itu sudah biasa. Saking seringnya itu terjadi, kita baal terhadap peristiwa-peristiwa begitu. Konsep hidup manusia pada zaman Nuh itu, saya yakin menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali akan semakin nyata. Sehingga benarlah apa kata Alkitab, yang benar akan semakin benar, yang salah itu akan semakin salah. Yang suci akan semakin suci, yang kudus akan semakin kudus, tapi yang salah akan semakin salah. Jadi tujuan hukum Taurat itu adalah menyingkapkan pelanggaran. Ia tidak membatalkan janji anugerah Allah kepada Abraham itu. Dan di dalam ayat 19 sampai ayat 20, hukum Taurat itu ditambahkan setelah janji kepada Abraham, karena manusia cenderung berbuat dosa. Jadi kalau pertanyaannya besar, kenapa sih tidak hanya hukum kasih karunia saja yang diberikan? Kenapa harus ditambahkan dengan hukum Taurat? Karena manusia menjalankan hidup amoral, menjalankan hidup yang tidak bermoral. Manusia cenderung berbuat dosa, hatinya cenderung melakukan kesalahan. Kalau saya katakan begini, kalau nggak berbuat salah itu rasanya gatel. Ada sesuatu yang hilang dari tubuh ini kalau nggak melakukan kesalahan. Saya dengan Ibu Gembala saya pernah saksikan, ya, waktu kami sore-sore mau berkunjung gitu, saya naik motor berdua di pintu gerbang. Di atas itu ada satu anak, temannya, satu anak kecil dihajar rame-rame dengan beberapa anak sekolah lain. Ada orang tua di sana, orang punya anak di sana, diam saja. Ya Tuhan, ini anak dihajar begini, anak itu hanya diam saja. Ada orang tua tidak mau melerai. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Seolah-olah pelanggaran seperti itu dianggap privasi. Nah, ketika kami memisahkan, kata anak itu, enggak, ini privasi kami gitu. Waduh. Orang melakukan kejahatan dianggap itu sebagai privasinya. Seolah-olah memukul itu sebagai sesuatu yang dia
dilindungi haknya. Ini kan bahaya. Ini kan nilai yang sangat berbahaya. Karenanya kecenderungan seperti inilah diberikan, ditambahkan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat itu ditambahkan, artinya tidak menyediakan hukum kasih karunia antara Allah dengan Abraham itu. Dia hanya ditambahkan karena manusia cenderung hatinya melanggar, cenderung berbuat kesalahan. Atau dengan kata lain, hukum Taurat itu ditunjukkan, diberikan kepada mereka untuk menunjukkan standar Allah. Bahwa Allah itu punya standar kebenaran yang harus diikuti oleh umat manusia. Sebab standar yang dikerjakan oleh manusia pada waktu itu adalah standar menurutnya sendiri, menurut ukuran manusia. Benar kan relatif, Bapak Ibu? Kebenaran itu dianggap relatif. Benar itu kalau saya tidak melakukan apa-apa. Tapi di satu sisi, orang berdiam diri tidak melakukan apa-apa itu juga ketidakbenaran. Sudah tahu ada persoalan, sudah tahu ada problem, kita menutup diri terhadap problem itu. Pembiaran seperti inilah yang dimana kita itu diajak. Peristiwa kemarin di Jawa Tengah atau di mana seorang polisi dijamret, dipukul habis-habisan, polisinya bilang begini, tolong. Masyarakat itu diam. Beritanya selanjutnya apa? Takutnya nolong polisi malah dijadikan tersangka, gitu. Orang apatis terhadap hal itu. Membela kebenaran dianggap sebagai sebuah kesalahan. Inilah yang kemudian berkembang, Bapak Ibu Saudara, di sekitar kita. Ada standar kebenaran dari Allah yang Allah tunjukkan di dalam hukum Taurat itu. Dan saya percaya hukum Taurat itu sebenarnya diberikan untuk membatasi kejahatan. Sampai kapan? Sampai keturunan yang dijanjikan itu hadir ke muka bumi. Sampai kedatangan Yesus Kristus itu lahir ke muka bumi itu. Hukum Taurat telah berakhir. Di dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-23 itu bicara tentang hukum Taurat itu sebagai penjaga. Hukum Taurat itu sebagai pengawas. Hukum Taurat itu sebagai penjaga. Pernyataan yang muncul dari ayat 21 sampai ayat 23 itu, apakah hukum Taurat itu bertentangan dengan janji Allah? Alkitab menjawab, tentu tidak. Tidak pernah bertentangan antara hukum Taurat dengan hukum kasih karunia itu. Dia selaras. Tetapi hadirnya hukum Taurat tidak bisa membatalkan hukum kasih karunia itu. Karena ia diberikan karena manusia itu hidup dalam kecenderungan melakukan kesalahan. Sebaliknya, hukum Taurat itu mengurung semua manusia di bawah dosa. Kenapa? Agar manusia itu menyadari bahwa keselamatan itu hanya bisa diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi berdasarkan pemahaman ini kita tahu hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Ia hanya mengurung kita. Kita tidak bisa lepas dari itu semua. Sampai kita menyadari bahwa keselamatan itu hanya diterima melalui Yesus Kristus. Hukum Taurat itu diberikan supaya menunjukkan bahwa manusia itu membutuhkan
Sebab di dalam hukum Taurat itu tidak ada keselamatan. Dia hanya sebagai penuntun saja. Kalau saya bilang begini, kita orang tua punya anak kecil, kita bawa ke sekolah, terus gitu dari sekolah kita lepaskan, biarkanlah orang tua kita, guru itu mendidik di sana, orang tua itu lepas pulang kembali. Itulah fungsi dari orang tua, mengurung anak, mendidik anak dari rumah sampai ke sekolah, di rumah sampai ke sekolah. Setelah di sekolah maka guru yang mendidik. Nah, hukum Taurat itu fungsinya seperti itu, analogi mudahnya untuk dimengerti. Dia hanya menuntun kita saja kepada satu tempat sampai anak itu menyadari bahwa memang yang mereka butuhkan itu adalah bukan sang penuntun ini. Yang mereka butuhkan itu adalah guru yang mengajar itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karenanya hukum Taurat itu diberikan kepada kita agar kita terdorong, terinspirasi, terlepas dari segala kungkungan dosa itu, sehingga kita itu dibawa kepada satu jalan iman percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, perdebatan panjang sampai hari ini muncul. Apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu Nabi? Dan seterusnya. Itu perbincangan-perbincangan yang tidak ada akhirnya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu hanya bisa kita dapat hanya melalui Yesus Kristus. Hukum kasih karunia itu. Hukum Taurat, orang-orang di mana orang-orang dunia hidup di dalamnya itu tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari jeratan dosa. Tapi hanya hukum Taurat, hanya hukum kasih karunia yang menuntun kita, menunjukkan kita akan pentingnya, akan kebutuhan tentang juru selamat itu. Ayat 24 sampai ayat 25 kita belajar tentang begini, bahwa hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun. Di dalam istilah Yunani dipakai paidagogos, itu artinya penjaga atau guru. Ia berfungsi hanya sebagai penjaga atau guru yang merujuk pada pengasuh yang mendisiplin anak sebelum anak itu menjadi dewasa. Guru kan bilang begini, jangan begitu ya. Kalau begitu nanti kamu begini. Kalau begini nanti kamu begitu. Kalau begitu nanti kamu begini, dan seterusnya. Jangan ini, jangan itu. Hukum Taurat kan seperti itu. Ia hanya sebagai penuntun saja. Sampai kapan? Sampai kita dewasa. Dewasa itu kapan? Saat kita menyadari tentang kebutuhan akan adanya juru selamat, yaitu Yesus Kristus itu. Hukum Taurat itu membimbing kita sampai kepada Kristus, agar kita itu dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus itu. Dan setelah iman datang melalui dan di dalam Yesus Kristus lagi itu, kita tidak lagi ada di bawah pengawasan dari guru tersebut. Karena kita disebut sudah dewasa. Pertanyaan besarnya, kapan kita disebut dewasa dan terlepas dari bimbingan guru itu, hukum Taurat itu? Pada waktu kita tinggal, pada waktu kita percaya kepada dan di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita tidak lagi terikat di bawah hukum Taurat. Tapi sekarang kita mengabdikan diri di bawah hukum kasih karunia, di mana hukum kasih karunia itu adalah jalan keselamatan satu-satunya. Jangan pernah percaya Bapak Ibu Saudara keselamatan itu karena kebaikan kita.
Jangan pernah percaya keselamatan itu karena kita melakukan sesuatu. Jangan pernah kita percaya keselamatan itu karena kita beramal, melakukan kebaikan. Apa yang dapat kita beri menurut kita baik? Allah masih melihat motivasinya, tujuannya apa. Sebab kebaikan kita tidak menghasilkan baik menurut Allah. Karenanya menjadi penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, ketika kita percaya kepada Yesus, kitalah sesungguhnya orang-orang yang dewasa. Dan orang-orang yang dewasa itu bisa menempatkan diri. Bagaimana cara melihat, bagaimana cara menempatkan masalah, bagaimana cara menempatkan posisi hidup itu di bawah Tuhan. Bukan lagi diajar jangan begini ya, jangan begitu ya. Kalau saya mendidik misalkan Pak Edi jangan begini ya, Pak Edi jangan begitu ya. Pak Edi akan marah, pasti Pak Edi akan berkata begini, emang saya anak kecil gitu. Emang saya anak kecil yang masih harus dituntut jangan begini, jangan begitu. Karenanya hukum Taurat itu hanya untuk anak-anak kecil yang belum dewasa. Tapi untuk orang dewasa hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi secara keseluruhan bagian ini menegaskan adanya satu peralihan dari zaman hukum Taurat perhambaan itu kepada zaman kasih karunia, kebebasan di dalam Yesus Kristus. Kebebasan itu bukan untuk sewenang-wenang kita melakukan berdasarkan keinginan kita, tetapi harus tetap berada di dalam rel kasih karunia Allah itu. Kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara mengapa hukum Taurat diberikan, apa tujuannya. Sekarang adalah yang terpenting bagaimana kita menghidupi hukum kasih karunia itu, bahwa sekarang kita ini telah bebas dari hukum Taurat, di mana kita dimerdekakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kiranya ini membawa kita semakin kuat. Kita tidak terjerat lagi oleh dosa masa lalu. Kita tidak diintimidasi oleh kesalahan yang telah kita buat pada masa lalu. Karena sekarang kita hidup di zaman baru, hidup di zaman anugerah, bukan lagi di bawah hukum perhambaan, hukum Taurat itu. Kebenarannya adalah bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ibu Gembala berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tahu yang menyelamatkan kami bukan karena kami hidup dalam hukum Taurat, tetapi keselamatan itu hanya datang di dalam Tuhan. Ketika kami belajar untuk mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka Tuhan memberikan kami satu anugerah Tuhan yang luar biasa, yaitu keselamatan yang datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyadari bahwa keselamatan itu datang daripada Tuhan. Biarlah kami boleh taat, kami boleh setia kepada Tuhan sebagai pemberi keselamatan dalam hidup kami. Ketika kami sudah diselamatkan Tuhan, biarlah kami boleh hidup menjadi berkat dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih untuk segala kebebasan, terima kasih untuk segala anugerah, terima kasih untuk segala penebusan, keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Biarlah Yesus Kristus itu menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kami masing-masing. Memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya Tuhan akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan.
dunia Bapa. Ya Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk firman yang telah disampaikan Bapak Pendeta kami. Terima kasih Tuhan, firman mengajari kami untuk setia, untuk taat kepada Engkau Tuhan, dan kami semakin dewasa untuk memilih setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, pemiringan menjadilah dalam hidup kami, tuntun kami selalu Tuhan, supaya kami dapat melakukan apa yang berkenan kepada Engkau, dan hidup kami ini boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, pakailah Bapa Gembala kami semua selalu dibutuh dalam pelayanan ya Tuhan. Berkati Urapi selalu ya Tuhan dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, dan kami sebentar akan memberi persembahan. Pada persembahan kami Tuhan, Engkau berkati untuk memperluas pelayanan pekerjaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama anak Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Kita dengan pujian untuk diberkati. Besok ada doa malam jam 7 malam, dan keluarga Bapak Novianto, orang tuanya yang pria meninggal ya di rumah duka Husada, rumah sakit Husada ya, hari Selasa ya, hari Senin yang lalu meninggalnya. Tadi jam 3 Ibu Agnes telah melahirkan anak yang kedua, anak laki-laki ya. Kami tadi jam 1:30 sudah ada di sana. Kami mendoakan untuk proses sesarnya. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kekuatan yang baru kepada ibu dan juga kepada anak. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Kiranya Allah yang menopang, Allah yang meneguhkan, dan Allah yang memberkati. Usaha pekerjaan, rumah tangga, keluarga, rencana, pendidikan, aktivitas kami, Tuhanlah yang memberkati. Diberkati oleh Tuhan segala pekerjaan kami, segala usaha kami, sehingga semakin bertambah-tambahlah kemurahan Tuhan di dalamnya. Berkati keluarga Bapak Wiken yang telah Tuhan pertambahkan seorang anak di dalam pernikahan mereka, Tuhan yang memberkati. Demikian keluarga Bapak Novianto sepeninggal orang tuanya, Tuhan tolong hiburkan mereka, Tuhan beri kekuatan dan pertolongan. Demikian bagi Ibu Titin, walau tidak bersama dengan kami hari ini, di mana orang tuanya telah dipanggil pulang ke rumah Bapa, kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru. Menyerahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah
wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus, memimpin memberkati hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya bersama katakan